Hai. Halo, saya Bunga. Gue Bunda, Gue Dani. dan kami akan membahas tentang narkoba. Pantengin terus ya. Sebelumnya kalian tahu nggak tentang narkoba? Atau kalian tahu pengertian narkoba? Apa ya? Gak tahu. Ya, narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Nih, aku akan membacakan penjelasan tentang narkotika ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Jadi kalau misalkan kita memakai narkoba itu terlalu banyak, yang tidak pada tempatnya, itu tuh akan menurunkan proses kesadaran kita secara tidak langsung. Nah, apa sih dampak-dampaknya? Pertama, saya akan membahas tentang dampak kesehatannya, yaitu sering sakit kepala, mual-mual dan muntah-muntah. Terus habis itu suhu tubuhnya itu meningkat. Nah, terus pengecilan hati dan insomnia. Insomnia itu kalian sudah tahu semua, susah tidur. Terus habis itu kalau misalkan untuk perempuan yang memakai narkoba, itu tuh perempuan biasanya adanya perubahan periode pada menstruasinya itu. Terus habis itu pengguna narkoba, apalagi yang memakai jarum suntik, itu tuh sangat besar terkena resiko HIV AIDS. Nah, makanya itu kita jangan sampai memakai obat-obatan terlarang itu. Nah, yang kedua, dampak dari psikologinya. Yang pertama, kerja lamban dan seroboh, sering tegang dan gelisah. Jadi itu karena kita sering memakai narkoba, emang kita tuh sering kan ngeliat kalau misalkan yang gelisah lah, tegang lah, atau gimana gitu. Terus hilangnya rasa percaya diri, terus menghayal. Jadi dia sering menghayal gitu. Terus habis itu sulit berkonsentrasi. Dia tuh sangat sulit untuk konsentrasi. Konsentrasinya tuh susah untuk dibuat dengan fokus gitu. Nah, terus yang terakhir, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan mereka tuh mau bunuh diri gitu. Jadi tuh dia tuh selalu ingin menyakiti dirinya karena dia tuh, apalagi kalau misalkan yang udah harusnya pakai tapi ini tuh udah lama nggak pakai, terus pasti dia bakalan stres dan akan menyakiti dirinya dia gitu. Nah, kalau misalkan yang ketiga, dampak lingkungan dan sosialnya. Nah, yang pertama, gangguan mental. Tentunya kalau kita tahu kalau misalkan memakai narkoba itu pasti ada gangguan mental kita yang kena kan. Nah, terus habis itu yang kedua, adanya antisosial. Dia tuh punya dunia sendiri karena dia sering berhayal atau bagaimana gitu, dia antisosial jadinya gitu. Yang ketiga, dikucilkan oleh lingkungan. Nah, ini tuh bener-bener ya, lingkungan itu, masyarakat kalau misalkan udah tahu dia pakai narkoba atau gimana, pasti tuh dikucilin, diomongin dari belakang atau gimana pun itu. Nah, terus habis itu yang terakhir, pendidikan menjadi terganggu dan masa depannya suram. Tentu saja, apalagi buat pelajar yang memakai narkoba kan pendidikannya itu pasti terbengkalai ya, dan nilai-nilai kita jadi ya Allah terbengkalai semua gitu. Makanya itu membuat pendidikan kita terganggu dan masa depannya kita yang suram gitu deh. Hai, sebelumnya kan kalian udah denger tuh cerita Bunga tentang narkoba lah apa. Dan di sini gue akan jelasin cerita selanjutnya. Menurut kacamata ilmu kesejahteraan sosial, seseorang yang melakukan praktik negatif atau merugikan terhadap orang lain, terutama terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang, itu dianggap belum sempurna keberfungsian sosialnya, di mana individu tersebut masih memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik yang mengganggu bukan hanya privasi orang lain, namun juga dengan kesehatan mentalnya. Kan kalian tahu gitu ya bahwa keberfungsian sosial itu akan berlaku ketika semua yang di dalam fungsi sosialnya itu mampu memberikan hal yang positif gitu. Saat satu hal tadi itu tidak berlaku dengan positif, maka berlaku juga akan mengganggu lingkungan hidupnya. Nah, tadi kan udah jelasin tuh narkoba itu apa, terus dampak-dampaknya apa, terus kajian teoritisnya kayak gimana. Terus sekarang gue mau ngasih tahu itu solusi-solusi yang dapat ditawarin buat narkoba itu sendiri. Yang pertama, dari keluarga. Keluarga tuh harus memberi support terhadap orang yang penderita narkoba ini, di mana keluarga dapat memberikan support positif supaya
orang yang terlibat narkoba ini menjadi lebih baik hidupnya. Kedua, dari pribadi orang yang narkoba itu sendiri, mereka itu harus membiasakan diri untuk menghindari semua perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang terlibat dengan narkoba, seperti tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan lain-lainnya. Selain itu, seorang penderita itu harus mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena apabila sudah dekat dengan Tuhan, maka hati ini sudah bersih, jadi perilaku yang negatif-negatif dapat dihindari. Terus, dari pemerintah itu sendiri, pemerintah harus menguatkan hukum terhadap narkoba itu sendiri, di mana pemerintah memberikan sanksi yang lebih besar terhadap orang yang terlibat narkoba, atau memberikan penyuluhan akan bahaya narkoba itu sendiri, serta memberikan pembinaan terhadap orang yang sudah terlibat oleh narkoba itu sendiri. Sekian, terima kasih.